Baik, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada channel YouTube kali ini. Kita akan bahas satu soal penting di dalam kehidupan sehari-hari kita. Soal hukum sebenarnya, soal distingsi kata batal dan kata tidak sah dalam keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara. Kita seringkali mendengar misalnya begini, ucapan keputusan kepala dinas itu batal, atau biasa juga kita dengar keputusan kepala desa itu tidak sah. Ada juga kadang-kadang kita keputusan itu rektor batal. Nah, pertanyaannya mana yang benar, batal atau tidak sah? Nah, kali ini kita akan bahas secara singkat soal kategori batal dan tidak sah ini dalam hukum administrasi negara. Jadi sebenarnya keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara itu ada dua. Yang pertama, keputusan yang sah, nanti akan kita bahas pada channel yang lain. Yang kedua adalah keputusan yang tidak sah. Nah, keputusan tidak sah ini dapat kita bagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, keputusan yang batal. Yang kedua, keputusan yang batal karena hukum. Yang ketiga, keputusan yang dapat dibatalkan. Jadi kita sudah bisa nih pilah nih. Tadi kan biasa kita sering mengatakan ini keputusan tidak sah, ini keputusan batal. Ini kita sudah mulai pilah. Keputusan tidak sah itu dibagi menjadi tiga di dalam teori. Yang pertama, keputusan batal, saya ulang lagi. Yang kedua, keputusan batal karena hukum. Yang ketiga, keputusan yang dapat dibatalkan. Pertama, apa itu batal? Batal bermakna bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil dianggap tidak pernah terjadi. Kadang-kadang ini disebut juga batal mutlak, absolute netik. Apa maknanya keputusan ini batal? Saya ulangi. Jika keputusan dikatakan batal, maka keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Apabila ada perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan keputusan yang batal, maka perbuatan itu dianggap tidak pernah terjadi. Kalau misalnya karena keputusan itu mengubah status seseorang memiliki jabatan tertentu, lalu dia diberi honor karena jabatannya, maka honor itu tadi harus dikembalikan dalam kondisi semula karena keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Maka kita memang harus hati-hati sebenarnya di sini. Jangan sampai keputusan itu batal. Yang kedua adalah keputusan yang atau ketetapan yang batal karena hukum. Batal karena hukum berarti akibat suatu keputusan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap dihapuskan, tidak ada, tanpa perlu. Jadi tanpa perlu ada putusan pengadilan atau putusan badan lain di atasnya yang berkompeten, ada putusan lembaga lain yang berkompeten untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya putusan itu. Batal karena hukum itu adalah keputusan itu memang batal, tidak perlu butuh putusan pengadilan, tidak perlu butuh putusan pejabat lain yang memiliki kompetensi untuk membatalkan atau tidak terhadap putusan. Jadi dia batal memang dengan sendirinya, baik itu seluruhnya atau sebahagiannya terhadap putusan. Yang ketiga adalah dapat dibatalkan. Nah, ini mungkin penting bagi kita. Dapat dibatalkan berarti perbuatan itu ada, perbuatan itu diakui secara hukum hingga ada pembatalan oleh pengadilan atau hingga ada pembatalan oleh badan yang memiliki kompetensi untuk membatalkan keputusan itu. Jadi, seluruh perbuatan yang dilakukan
rentang antara keputusan dikeluarkan sampai jatuhnya pembatalan itu dianggap sah semua perbuatan hukum yang dilakukan itu. Karena itu, nah ini hal penting buat kita, karena kadang ada pejabat yang dibatalkan keputusannya lalu diminta dikembalikan ke kondisi semula. Ada beberapa kasus lah sebenarnya kondisi semula, tapi itu tidak dapat dilakukan. Nah, siapakah yang dapat menuntut? Itu kan pertanyaan penting. Siapakah yang dapat menuntut di muka hakim terhadap suatu ketetapan tata usaha negara? Nah, ada perbuatan yang dapat dituntut oleh setiap orang dan ada perbuatan yang hanya dapat dituntut oleh orang tertentu saja. Ini dalam teori. Jadi dalam teori jadi kalau dia dari subjek si penuntut, jadi ada perbuatan yang dapat dituntut oleh orang-orang tertentu, tapi ada juga perbuatan yang bisa dituntut oleh setiap orang. Nah, untuk itu dalam teori disebutkan, ada disebut dengan relatif netik atau batal nisbi. Kapan itu disebut relatif netik? Bila mana perbuatan itu pembatalannya dapat dituntut oleh beberapa orang tertentu saja. Jadi hanya beberapa orang tertentu yang bisa menuntutnya, maka itu disebut relatif netik atau batal nisbi. Tapi ada juga keputusan yang dapat dituntut oleh setiap orang. Itu disebut dengan batal mutlak. Itu di dalam teori. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca di Utrecht misalnya. Ini membahas secara detail ini. Nah, bagaimana dengan eksistensi Undang-Undang 30 tahun 2014 misalnya tentang administrasi pemerintahan? Bagaimana dia memperkenalkan kata batal dan kata tidak sah ini? Kalau kita baca di pasal 19, dia letaknya teori ini memang tidak pas di sana. Di pasal 19 itu, perbuatan yang melampaui wewenang dan sewenang-wenang maka dinyatakan tidak sah bila ada putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Jadi di sana disebut tidak sah. Tapi terhadap tindakan atau keputusan yang mencampur adukan wewenang, maka keputusan itu dapat dibatalkan oleh pengadilan. Jadi dia untuk yang melampaui perbuatan yang melampaui wewenang dan bersewenang-wenang itu dinyatakan tidak sah, sebutannya tidak sah. Tapi untuk yang mencampur adukan wewenang dapat dibatalkan. Artinya di mana posisinya itu di dalam teori yang kita jelaskan tadi? Tidak terpilah di situ di undang-undang ini, sehingga tidak sah dengan batal itu menjadi satu sebenarnya dalam konteks ini. Jadi mana yang disebut tidak sah, mana yang disebut dapat dibatalkan kalau dikombinasi atau kalau kalau diperhadapkan dengan teori yang kita uraikan tadi. Nah, untuk video kali ini mungkin itu dulu. Nanti kita video selanjutnya kita akan bahas nanti soal kata sah. Sah itu syaratnya apa? Karena apakah keputusan yang kurang syaratnya dianggap batal, dianggap tidak sah, atau apa, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.